sini kami akan menjelaskan tentang dua jurnal yang menggunakan COVID dalam penyelesaian masalahnya. Kita mulai dari pengertian COVID terlebih dahulu. Control Objective for Information and Related Technology atau disingkat COVID adalah suatu pedoman dalam melaksanakan kegiatan manajemen teknologi informasi. Standar COVID dikeluarkan oleh IT Government Institute yang merupakan bagian dari ISAKA. Tujuan utama COVID adalah menyediakan kebijakan yang jelas dan good practice untuk IT government, membantu manajemen senior dalam memahami dan mengelola risiko-risiko yang berhubungan dengan IT. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini sudah terdapat dua jurnal. Dua jurnal ini sama-sama menggunakan COVID untuk menyelesaikan masalah mereka. Jurnal pertama dengan judul IT Proses dari COVID-5 untuk Audit Sistem Informasi Keuangan dalam Audit Laporan Keuangan. Jurnal ini membahas tentang penentuan IT proses yang paling penting untuk melakukan audit laporan keuangan. Jurnal kedua dengan judul Audit Sistem Informasi Sumber Daya Manusia pada Training Center Jakarta menggunakan framework COVID 4.1. Jurnal ini membahas tentang kualitas dari sumber daya manusia pada Training Center Jakarta. Oke. Metode yang digunakan oleh kedua jurnal. Kedua jurnal ini menggunakan metode yang hampir sama. Jurnal pertama memiliki 3 tahapan, yaitu tahap pertama kajian pustaka dan studi literatur, tahap kedua yaitu survei terhadap anggota BPK yang berjumlahkan 36 orang, tahap ketiga yaitu perhitungan dan penentuan hasil besar proses COVID yang dianggap penting. Jurnal kedua dibagi menjadi 4 metode, yaitu studi literatur, observasi lapangan, kuesioner yang dibagikan kepada 40 orang, dan reporting. Saya Evan Yusuf akan melanjutkan dan membahas soal ruang lingkup. Ada 2 jurnal. Yang pertama, ruang lingkup berada di lingkungan Lembaga Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Audit sistem informasi di sini menggunakan COVID-5. Untuk menentukan IT, proses yang paling penting dalam audit laporan keuangan. Jurnal yang kedua, ruang lingkup berada di dalam perusahaan training center bernama Smart Learning. Audit sistem informasi di sini menggunakan COVID 4.1 untuk melihat keaktifan dan meminimalisir resiko dalam sistem tersebut serta menyelaraskan tujuan perusahaan dengan tujuan IT. Hasil penelitian jurnal yang pertama, dari survei dan perhitungan rata-rata dari setiap proses IT yang terdapat dalam COVID-5, diambil 8 proses IT yang dapat dijadikan pedoman saat melakukan audit sistem informasi dalam audit laporan keuangan. Ya, jurnalnya seperti gambar yang di sini bisa dilihat. Saya Syarul Iqbal Arianto, NIM 2019-53159. Selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan jurnal kedua. Maturity level diperoleh dari data dari rata-rata dari komisioner yang dibagi dalam 2 kategori, yaitu user dan manajemen. Sumber daya manusia training center perusahaan dapat dilihat dari hasil perhitungan tingkat kematangan di bawah ini. Bisa dilihat tabelnya seperti ini ya. Lalu selanjutnya kesimpulan dari kedua jurnal. Kesimpulan jurnal pertama,
menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan auditor dalam melakukan audit sistem informasi untuk pertama kali. Antara lain, menilai pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keamanan sistem dan layanan keamanan, mengelola arsitektur sistem, mengawasi, mengevaluasi, dan menilai internal control, mengawasi, mengevaluasi, dan menilai kepatuhan terhadap peraturan eksternal. Untuk jurnal yang kedua, kesimpulannya, masih lemahnya domain PO7 dan PO3 dengan nilai rata-rata di bawah 2, masih jauh dari harapan. Untuk domain PO1, PO6, PO8, PO10, dan DS10 memiliki nilai rata-rata kisaran 2. Proses dapat ditingkatkan. Sedangkan domain DS7 memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu 3. Prosesnya sudah memiliki standar dan dokumentasi yang baik. Dan gap antara level saat ini dengan level rekomendasi tidak terlalu besar, sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai dan dilaksanakan dengan baik oleh manajemen training center. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.